Selamat siang pemirsa catatan Olga. Luar biasa siang hari ini. Semoga siang yang sangat menyenangkan buat pemirsa di rumah dimanapun berada. Pemirsa catatan Olga. Hari ini saya akan menemui seorang ibu yang mempunyai kisah yang begitu luar biasa. Dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Seperti apakah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang ibu ini? Saya dikabarkan dari tim catatan si Olga. Dan hari ini saya ingin bertemu dengan ibu di tempat di mana dia bekerja. Seperti apa kisah ibu yang Olga akan bertemu? Jangan kemana-mana, tetap di catatan si Olga. Assalamualaikum. Lagi ngapain, Bu? Bersihin kol. Oh. Ibu dagang apa? Oh, ibu kerja di sini. Oh, udah berapa lama kerja di sini, Bu? Ya, hampir 4 bulan. 4 bulan. Berapa sehari penghasilannya? Udah kalau itu seharinya karena saya bukan yang punya. Oh. Yang punya ada di dalam. Oh, kalau ibu ya gajinya berapa? Gaji 4,5. 450.000 sebulan. Iya. Untuk biaya apa aja, kalau boleh tahu? Ya, buat kontrakan, makan anak-anak, sekolah. Kontrakan, makanan anak-anak, sekolah. Udah makan belum? Kok kurus banget? Belum. Hah? Nanti makan. Nanti makannya. Maaf banget, Bu. Suami di mana? Saya udah pisah sama suami. Pisah sama suami. Iya. Kenapa kok bisa pisah? Suaminya galak. Suami galak. Diapain itu? Suka dipukul. Dipukul? Iya. Apanya dipukul? Ya badannya, tangannya. Kalau boleh tahu, ibu katanya pernah Siram. Jadi ibu sendiri, anak ibu berapa? 5. 5. Semua ibu yang biayain. Iya, kadang kalau saya nggak ada uang lari ke bapak sama mama. Untuk ibu saya cuma jualan gorengan. Bapak ibu jual gorengan. Iya. Kan anak ibu saya juga kan banyak. Semua dosaku, meski tersipu, tertunduk malu, jiwa dan hati tertutup debu akar. Ibu pernah nggak makan gara-gara Saya pernah nggak kerja 2 bulan. Sampai nggak makan jajan. Saya minta tolong orang tua juga malu ya, namanya punya anak banyak. Jadi dia sekarang sendiri kadang enggak ya baik. Kadang ibu ini juga baik, suka nganterin nasi. apa keinginan ibu kalau boleh tahu? Ibu apa keinginannya? Ibu punya utang? Ya karena untuk nutupin sehari-hari kan sebulannya bayar sekolah anak-anak, karena memang suami udah lepas tanggung jawab, udah nggak pernah biayain, nggak pernah ngirim anaknya juga sampai dia nggak ingat kan sama anaknya.
Boleh, boleh saya ke rumah ibu. Boleh. Ibu sekarang tetap pamit. Ya. Jauh tertipu nafsu, hanya padamu. Siapa namanya? Hah? Andreas. Sedih nggak ngeliat ibu? Sedih. Ibu kerja keras buat Andreas sekolah uangnya. Bapak kemana? Hah? Bapak kemana? Di Lampung. Di Lampung, jadi nggak pernah ketemu. Boleh kalau nggak ke rumah, Andreas? Kangen nggak sama bapak? Nggak kangen. Kenapa nggak kangen sama bapak? Makan. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dialami oleh Ibu Casey. Mantan suaminya sering memukul dan bersikap kasar kepadanya. Tidak hanya itu, ia juga harus dipisahkan dengan anak pertamanya yang kini tinggal di luar kota. Ibu Casey adalah seorang ibu yang begitu lemah dan tak berdaya menghadapi beban hidupnya yang begitu berat. Namun, demi anak-anaknya, ia harus tetap tegar dan terus berjuang untuk bisa melanjutkan hidup. Dengan keringat halalnya, Ibu Casey bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan yang sederhana. Gajinya pun tak besar. Jangankan untuk makan enak, untuk tidur pun, Ibu Casey dan anak-anaknya hanya menggunakan kain spanduk bekas yang ia gelar di lantai. Dan di rumah inilah, Ibu Casey dan anak-anaknya tinggal dengan penuh keterbatasan. Namun ia tetap bersyukur karena tanpa mengemis ia bisa menghidupi anak-anaknya dengan tetesan keringatnya sendiri. Menuai rindu, membasuh perih. Kangen nggak sama bapak? Nggak kangen. Kenapa nggak kangen sama bapak? Makan. Kok bapak galak? Emang Andreas pernah diapain sama bapak? Hah? Nangis ya. Dibikin nangis. Diapain nangisinnya? Dicubit. Diapain lagi sama bapak? Udah. Udah. Pernah lihat nggak mama digebuk sama bapak? Pernah diapain mama waktu itu? Diusir. Sedih nggak mamanya diusir? Sedih nggak mamanya diusir? Kasian nggak mama-mamanya? Nangis nggak Andreas waktu itu? Nangis. Ya, pokoknya Andreas harus sekarang belajar yang pinter ya. Jangan lupa sholat, berdoa, doain mama ya supaya bisa dapat rezeki, supaya bisa bayar uang sekolah ya. Andreas ikut kita jadi apa? Nggak tahu ya udah. Sekarang ke rumah yuk. Ya boleh ya kalau ke rumah yuk. Terimalah tobatku. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya, maaf Bu, siapa namanya? Bu Casey. Saya akan, pemirsa catatan Olga, hari ini saya bersama Ibu Casey akan ke rumah kontrakan Ibu Casey. Seperti apa di suasana di rumah kontrakan Bu Casey? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Cantikan Cerita. Aku bersyukur kau di sini kasih ikan mengiringi dan pada ingin ku sampaikan kau kaya hati aku berikan Iya, tapi maaf karena agak Ini rumah kontrakan ini. Iya, ini kontrakannya Udah berapa lama tinggal di sini? udah hampir 3 tahun lagi. 3 tahun. Ya dari pas pisah sama bapaknya.
Tidurnya di mana ibu? Di sini di bawah. Kalau yang ini di atas itu karena tidur berlima ya. Jadi ini kan kalau di bawah itu agak bangun agak pusing. Terus ya. Sekarang saya pengen tahu, bukan saya yang mau mengingatkan masa lalu ibu, tapi saya ingin tahu ibu siapa sih sebenarnya, sebelumnya ibu kenapa sih kok bisa pisah sama suami dan yang lain-lain. Saya lihat suaminya itu terlalu galak ya, kalau ada masalah suka ngomong baik-baik dia kasar gitu. Jadi kalau apa-apa suka nanganin gitu, kalau kadang suka menghina orang tua saya gitu. Suami ibu suka menghina, Menghina. menghinanya kayak apa bu? Kamu itu kan ke Lampung cuma modal dengkul, emang kamu bawa apa ke sini? Saya kan ke situ juga karena dia kan, bukan karena saya. Sering kali itu terucap ya dari kata-kata dia. Tapi saya mau anggap menangani dia semua tantangan semua yang suami omongin nggak pernah saya ada sama orang tua saya. Kenapa sih bu dia bisa gebukin ibu? Kesalahan apa biasanya sampai dia melakukan gebukin ibu? Saya juga kadang suka bertanya apa yang bikin saya salah, tapi ya mungkin karena dorongan orang tuanya apa gimana saya juga nggak tahu. Jadi kalau apa-apa nangani. Terus pernah waktu itu saya dapat telepon dari orang tua kan, karena memang saya nggak punya HP, pakai HP suami itu, HP-nya itu diumpetin sama dia dicari. Bahwa orang tua saya sakit, saya minta uang aja sampai saya tuh diseret dari depan ke dalam. Ibu pernah kata dijepit di pintu. Pernah diikat, pernah diusir dari situ sama anak-anak, pernah sampai tidur di atas tangga tuh pernah. Diikat Iya, badan ibu semua diikat. iya. Gara-gara apa? Gara-gara masalah ini ditanyakan kan memang gak ada beras bu. Terus saya pinjam sama tetangga, tiba-tiba dia marah, pindah ke sini, mau gimana kali. Karena ibu minta sama tetangga, terkesan kayak suami nggak ngasih makan Iya, gitu. tapi memang benar yang kalau diminta uang, minta sekarang tuh harus sebulan baru dikasih gitu. Ya mungkin karena deket orang tua memang juga bisa. Ibu di rumah kontrakan ini tinggal berlima. Iya, sama anak-anak kalau malam tidur. Tidur di sini berlima. Iya, Anak-anak yang lain kemana bu? ada sekolah yang itu ya tadi perempuan di sana. Yang nyari duit ibu sendirian. Iya sendiri. Lalu siapa lagi? Kalau saya cuma makan tidur, siapa yang membantuin? Anak-anak masih kecil kembali. Ibu di rumah kontrakan ini tinggal berlima. Iya, sama anak-anak kalau malam tidur. Tidur di sini berlima. Iya, Anak-anak yang lain kemana bu? ada sekolah yang itu ya tadi perempuan di sana. Yang nyari duit ibu sendirian. Iya sendiri. Lalu siapa lagi? Kalau saya cuma makan tidur, siapa yang membantuin? Anak-anak masih kecil kembali. Aku tanpa aku aku sudah berdaya Jadi rumah kontrakan ini nggak ada apa-apa bu. Nggak ada. Jadi kalau anak-anak menonton, Nggak ada nonton di sebelah nggak ditutup. Kalau sebelah ditutup, ya ada di mata. oh jadi kalau misalkan anak-anak menonton ke tetangga gitu. Iya, Kalau pintunya ditutup, nggak jadi foto. nggak jadi nonton. Kan takut ya sama kau. lahir aku sayangmu, aku Kakak udah nonton pintu ditutup. Terus kakak nggak jadi nonton lagi.
Gitu. Kak. Jadi kakak tidur di sini kak. Iya kan? Itu kak kedinginan kak. Kalau tidur di bim. Kakak pilih apa? Bilang sama kak Olga. Pengen dibeliin apa sama kak Olga? Tapi yang apaan? Iya kakak sekarang bilang sama kak Olga. Adik minta dibeliin apaan? Apa? Pengen beli apa sama kak Olga? Saya ngomong. Apa yang utamanya nggak bisa Mau biar mau TV biar bisa nonton TV di rumah ya. Hati setiap derai tangis. Siapa ini? Iya, capek. Dari mana kakak? Dari sekolah. Dari mana kak? Dari sekolah. Iya. Kelas berapa kamu? Kelas 3. Ini anak keberapa? Anak keempat. Yang pertama, kedua, ketiga? yang pertama sama ayahnya, yang kedua, yang ketiga sekolah. Udah makan belum? Udah makan. Ibu benar kangen sama anaknya. Nah, kalau sampai tiap sholat dia berdoa biar bisa komunikasi, tapi saya dihalangi terus sama mertua saya di sana gitu. Mungkin takut. Jadi anak ibu yang berapa itu? Yang pertama Yang pertama. Ibu nggak bisa ketemu sama anak ibu yang nggak pertama. bisa. Dan ibu kalau mau nelpon dia halang-halangin. Enggak, dulu waktu itu kan pernah ya ada HP, pas waktu itu masih kok bisa komunikasi, terus kayaknya dimarahin, terus HP-nya mungkin dijual apa diambil nggak tahu, sampai sekarang nggak pernah komunikasi lagi saya juga kan nggak punya HP, jadi susah juga mungkin komunikasi sama dia. Ibu sekarang sampai ke kamera bilang sama suami ibu atau mertua ibu bilang bahwa ibu kangen sama anaknya. Bilang ke kamera kalau dia nonton hari ini mudah-mudahan dia bisa mempertemukan ibu sama anaknya. Saya cuma pengen dengar suaranya aja ya, karena orang tua tuh kan pasti kontaknya kalau anak dia apa-apain, disiksa apa diapain itu kan pasti batin tuh kontak mereka gitu. Karena saya juga kalau habis sholat mesti saya doain, karena saya merasakan pasti anak saya juga di sana dimusuhin ya sama ayahnya. Waktu ada saya di sana juga dia sering dimusuhin gitu. Kenapa ibu bisa berpikiran bahwa anak ibu dimusuhin misalnya sama ayahnya sama mertuanya? Karena setiap ini kan ada kontak gitu, jadi misalkan dia dikebuk atau di apa, saya tuh merasakan pada saya. Makanya itu kata itu juga si anak itu pasti habis dikebuk gitu, jadi terasa di badan gitu. Karena memang anak itu kan dari kecil ya, anak itu memang nggak bisa dikasarin gitu anaknya. Kenapa anak itu masih mau sama bapaknya atau mertuanya dibawa langsung lari gitu? Enggak, kata waktu itu di sini sekolah punya tunggakan 500, dia itu malu. Terus ke sekolah 14 hari dipanggil ke sekolahan. Adik saya itu katanya ke sekolah, akhirnya begitu ada omnya ke sini, jadi diajak ke sana. Terus di sana juga dia nggak betah, mau pulang lagi ke sini tapi nggak ada ongkos dari sana, ayahnya nggak mau ngasih ongkos. Jadi dari sini suruh jemput ke sana, sedangkan dari sana dari sini juga kan nggak punya uang buat ke sana. Ibu bilang sebutin nama anak ibu, bilang ibu kangen pulang. Febri, Bapak kangen sama Febri, kalau bisa pulang nemuin mama. Mama selalu doain Febri tiap habis sholat pun juga sabar.
Kangen nggak? Kangen sama kakak? Pengen itu, Bu. Kasihan gak sama Papa? Kasihan Mama ya. Cari duit buat kalian sekolah, buat kalian makan. Doain Papa ya kalau lagi sholat ya. Coba kalau gak pengen denger kalau doanya kalau lagi sholat. Amin ya Allah. Apa doa aja? Coba kalau kamu dengar. Ya Allah. Terus panjangkan orang tuaku. Berikanlah kesehatan. Berikan rezeki ya Allah. Kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Ya Allah, jadikanlah aku anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Sukseskanlah aku ya Allah, Sukseskanlah aku ya Allah, agar aku bisa membantu kedua orang tuaku ya Allah. agar aku bisa membantu kedua orang tuaku ya Allah. Amin ya Allah. Buat suami Ibu Kesi, anak-anaknya sekarang udah semakin lama semakin dewasa. Kalau memang anak pertama suaminya Ibu Kesi tidak mau keberadaannya di sana, lebih baik anak pertamanya kembalikan kepada Ibu Kesi agar dia bisa hidup bahagia walaupun tanpa suami. Buat suami Ibu Kesi, anak-anaknya sekarang udah semakin lama semakin dewasa. Kalau memang anak pertama suaminya Ibu Kesi tidak mau keberadaannya di sana, lebih baik anak pertamanya kembalikan kepada Ibu Kesi agar dia bisa hidup bahagia walaupun tanpa suami. Beban apa lagi Bu yang Ibu sangat berat buat Ibu? Ya, karena aku kan memang banyak ya, dan saya juga kan punya utang di luar ya. Ibu punya utang? Iya, memang banyak karena itu kan ya namanya besar ya, karena sekolah buat keperluan beli pakaian gitu kan waktu masuk sekolah itu. Jadi saya pinjam ke orang, itu memang saya takut nanti kalau umur saya nggak panjang kan takut terbeban gitu, itu yang saya pikir. Ibu takut kalau Ibu meninggal utang. Sama siapa Ibu utangnya? Ada di agak sebelah, agak jauh sih dari sini. Oh iya. Iya, Kita ke sana. bisa. Ayo. Ada aku di sini nggak itu? Ikut saya apa? Kamu capek nggak? Kalau kamu capek nggak usah di sini. Hah? Kamu capek nggak? Kamu capek di sini aja.
Assalamualaikum. Saya Olga, Bu. Dari catatan si Olga. Ya, kenapa ada TV di sini kamera? Ini Ada apa? Oh, nggak ada apa-apa, Bu. Tenang saja, saya tidak menggerebek Ibu. Ini catatan si Olga, Bu. Setiap hari Senin sama Selasa jam 7 di Antv, Bu. Iya. Boleh masuk, Bu, saya? Boleh masuk. Jadi depan pintu, Bu. Anak perawan ntar sampai dia. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Sinaga. Ibu Sinaga. Leni. Ibu Sinaga. Ibu Leli Sinaga. Ibu kenal sama Ibu Kesi? Kenal. Kenal Bu Kesi. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu Kesi katanya punya utang sama Ibu. Iya, makanya lu ngapain bawa kamera ke sini? Kan aku kan cuman dia menolong dia. Jadi aku kaget ini nih. Utang apa sih, Bu, kalau boleh tahu? Dia pinjam uang, dia kan katanya mau bayar anak sekolahnya. Oke. Nah, jadi saya kasih. Oke. Kan suaminya kan di Lampung, dia sama ibunya di sini. Jadi dia ngontrak. Nah, terus ya udah hampir setahun lah. Daripada nggak sekolah. Anaknya, Ibu kita bantu. berbuat baik lah untuk membantu lah. Iya, Cuma dia nggak bayar-bayar Nggak gitu. bayar udah setahun. Setahun, tapi sama Ibu udah bikin perjanjian. Perjanjian. Ya. Bayar 8 juta. 8 juta. Hmm. Uang dari mana 8 juta? Dari mana nggak tahu itu urusan dia itu. Udah setahun tapi? Udah. Nih, kwitansinya nih Olga nih. Oh, no. Ini nggak bohong. Tante nggak bohong. Nih. Utangnya 8 juta. Belum dibayar sampai sekarang. Belum. Terus gimana kalau Ibu dia nggak bayar-bayar, Bu? Ya, terserah dia, nggak tahu. Ibu cari duitnya dari mana? Untuk bayar uang 8 juta. Ya hasil kerja itu. Dikumpul-kumpulin terus. Ya tapi nggak kumpul-kumpul karena Kumpul. anaknya sekolah semua. Iya, ngontrak. Kontrak. Ibu, maaf Tante. Ya, Ibu Kesi bilang sama Olga, dia takut umurnya pendek katanya, Iya. takut punya utang. Jadi maksudnya dia itu dia pengen lunasin utangnya gitu loh. Tapi kan kalau 8 juta kan begitu berat kalau buat Ibu. Enaknya gimana nih, Bu? Hitung-hitung Ibu ngebantu juga lah, Bu. Ini kan sendirian nih yang bekerja, dia punya anak 5, dia kadang harus dibiayain. Ya mudah-mudahan lah Ibu ditambah lagi rezeki dari orang lain gitu loh. Enaknya gimana, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Kan Ini kan utang 8 juta, jadi biar clear deh, Bu. kan kalau 8 juta itu kan udah setahun ya. Udah deh kita bikin pertengahan lah gitu. 4 juta saya bayar gitu. Iya. Jangan 4 juta deh. Dalam cinta. Ini gimana, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Kan Ini kan utang 8 juta, jadi biar clear deh, Bu. kan kalau 8 juta itu kan udah setahun ya. Udah deh kita bikin pertengahan lah gitu. 4 juta saya bayar gitu. Iya. Jangan 4 juta deh. Ada apa? 3 juta. 3,5 lah. Ya Allah, ikhlas. Udah. 3 juta, ikhlas dunia akhirat. Jangan 3,5 biar aku ikhlas. 3,5. Iya. Ya udah deh. Selamat. Selamat. Deal. Cium dulu. Oke. Ente Cimane. Mungkin ku tak percaya memberi arti, memberikan cinta. Ibu sekarang kan senang kan, Bu? Beban Ibu insya Allah sudah berkurang. Ya kan, karena Ibu kan utang 8 juta dan akhirnya dari Tante kasih 3.500.000 dan akhirnya lunas. Ya. Ya, saya terima kasih sama Mas Olga sama Tante yang udah mau nolong saya. Meninggal cinta sejati, aku tak percaya lagi anugerah sekali lagi. Ya,
Kalau setelah saya meninggal itu saya punya utang, kalau bisa pengen saya lunasi, saya punya utang. Sekarang biasa pemirsa,